melanjutkan kisah Keris Nogo Sosro dan Sapu Inten untuk sobat semua. Selamat menikmati. Salam sejahtera dan bahagia untuk Anda keluarga. Salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan, Sultan Trenggono menyuruh Mas Karebet untuk tinggal diam di Kasatriyan. Kemudian Sultan menemui Noromanggolo yang sedang bertugas ronda, disuruh menjemput Probo Semi. Kemudian Sultan kembali ke bilik Permaisuri untuk membicarakan tentang putrinya. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Kali ini Baginda mengangguk-anggukkan kepalanya. Belum pernah Permaisuri bersikap keras kepadanya. Sebagai seorang permaisuri, setiap kali yang dilakukan adalah menghambakan perintah Baginda. Mendengarkan kata-kata Baginda dengan wajah tunduk, kemudian tersenyum kalau Baginda tersenyum, dan berduka kalau Baginda berduka. Namun Baginda bukanlah seorang laki-laki berhati batu. Baginda dapat mengetahui sepenuhnya perasaan permaisurinya dan bahkan berterima kasih pula kepada permaisurinya. Namun kali ini Baginda menjumpai sikap yang jauh berbeda. Permaisuri menjawab kata dengan kata, kalimat dengan kalimat. Karena itu maka Baginda dapat mengerti betapa pedih luka di hati permaisuri, sehingga dilupakannya Subosito. Meskipun demikian, Baginda masih ingin untuk dapat menerangkan apakah sebabnya maka Karebet masih diberinya kesempatan. Meskipun dijauhkan dari Demak, tetapi tidak saat ini, sebab apabila perempuan itu telah dikuasai oleh perasaannya, maka setiap pertimbangan akan tersisihkan. Demikian juga permaisuri kali ini. Karena itulah maka dengan tersenyum Baginda berkata, baiklah, biarlah aku pertimbangkan sekali lagi, tapi janganlah aku yang dipersalahkan. Kata-kata itu tiba-tiba menyadarkan permaisuri akan dirinya. Ia sedang berhadapan dengan seorang raja yang memiliki segala kekuasaan di tangannya. Tiba-tiba permaisuri menyembah sambil berkata, ampun Baginda, aku ternyata telah berpendapat terlalu jauh. Namun aku hanya sekedar menuangkan perasaan ibu atas bencana yang menimpa putrinya. Baginda mengangguk-anggukkan kepalanya pula, jawabnya, aku mengerti, sebab aku bukan saja seorang raja, senopati perang dan segala macam jabatan pemerintahan, tapi aku adalah seorang ayah juga. Permaisuri itu pun kemudian berdiam diri, namun di kedua belah matanya masih nampak betapa ia tidak rela mengalami peristiwa yang sama sekali tidak disangka-sangkanya, bencana yang menimpa putrinya. Namun kini segala sesuatu telah diserahkannya kepada Baginda. Permaisuri itu dapat mengerti kata-kata Baginda, bahwa Baginda tidak saja seorang raja tapi juga seorang ayah, sekaligus seorang raja yang harus memandang segala persoalan dari berbagai segi. Kenapa hal ini terjadi dengan putriku, putri Baginda? Kalau saja itu terjadi atas orang-orang yang tinggal di pondokan kecil, maka tidaklah banyak persoalan yang timbul karenanya. Tapi putri adalah anak seorang raja yang akan disorot oleh setiap mata dari seluruh negeri. Betapapun permaisuri masih saja meratap dalam hatinya, namun tidak sepatah kata pun diucapkannya. Yang kemudian berkata adalah Baginda, marilah aku antar kembali ke bilikmu. Aku harus segera ke Kasatriyan. Ambillah putrimu besok pagi dan biarkan ia tinggal dalam istana untuk sementara. Permaisuri menyembah kemudian tanpa berkata sepatah kata pun. Segera mereka meninggalkan bilik Baginda kembali ke bilik permaisuri sendiri. Di
Di muka pintu, permaisuri melihat emban tadi duduk bersimpuh menunggunya. "Kok masih di sini?" bertanya permaisuri. Emban itu menyembah sambil menjawab, "Ampun Gusti." Permaisuri itu berhenti sejenak, ditatapnya wajah emban itu, katanya, "Kenapa kau menangis?" Emban itu menundukkan wajahnya. "Hamba takut Gusti." "Apa yang kau takutkan?" Emban tidak menjawab, tapi sesekali ia menyembah dan kepalanya semakin tunduk. "Jangan takut," berkata permaisuri. "Kau tidak bersalah dan kau tidak berbuat apa-apa." Tetapi emban tidak berani mengangkat wajahnya. Hanya sekali-kali dipandangnya kaki Baginda dan permaisuri berganti-ganti. Baginda pun kasihan juga melihat emban itu, tetapi Baginda tidak berkata apapun. Setelah permaisuri masuk kembali ke dalam biliknya, maka segera Baginda meninggalkan bilik itu. Di muka pintu, Baginda berkata kepada emban yang masih bersimpuh di situ, "Kawani gustimu." "Hamba Baginda," sahut emban itu. Tapi ia tidak berani masuk ke dalam bilik karena permaisuri tidak memanggilnya. Karena itu ia masih duduk di muka pintu. Baru ketika ia terbatuk karena sedannya, maka terdengar permaisuri memanggilnya, "Apakah kau masih di muka pintu?" "Ampun Gusti," Baginda merintahkan hamba untuk menemani Gusti. "Tidurlah," berkata permaisuri. "Aku ingin tinggal seorang diri." Barulah emban itu berdiri dan kembali ke biliknya. Tetapi begitu ia merebahkan dirinya, ia menangis jadi-jadinya. Berkali-kali dirabanya lehernya, seolah-olah sebuah goresan telah melukainya. "Kenapa kau?" tanya seorang temannya. Emban itu menggeleng. "Apakah Jajar yang berkumis kecil ingkar janji?" "Ah," desah emban yang sedang menangis itu. Namun lehernya menjadi semakin pedih dan napasnya sesak. Kawan-kawannya kemudian tidak bertanya apapun lagi. Dibiarkannya ia menangis dan menelungkup. Bahkan beberapa kawan-kawannya saling berbisik dan tertawa tertahan-tahan. Mereka menyangka bahwa emban itu sedang berselisih dengan calon suaminya yang jauh lebih muda daripadanya. Dalam pada itu Baginda telah berjalan menuju ke Kasatriyan. Namun sebelum Baginda sampai, maka Baginda melihat dua orang Noromanggolo membawa Prabu Semi menuju ke Kasatriyan. Karena itu segera Baginda berjalan mendahuluinya. Ketika Baginda sampai di pintu samping dan perlahan-lahan membuka pintu itu, alangkah terkejutnya. Baginda melihat betapa Karebet dengan tenangnya tidur mendengkur di atas lantai. Sekali lagi Baginda mengelus dada, katanya di dalam hati, "Anak itu memang luar biasa. Apakah ia tidak menyadari bahaya yang dapat menimpa dirinya setiap saat? Atau memang demikian ikhlasnya ia menjalani setiap persoalan, betapapun rumitnya dan bahkan hidupnya terancam?" Baginda menarik napas. Kekagumannya kepada Karebet menjadi semakin bertambah-tambah. Tapi meskipun demikian, Baginda tidak mau menunjukkan betapa perasaan Baginda itu mencekam segala pertimbangannya. Karena itu dengan serta-merta Baginda menutup dengan kerasnya daun pintu itu sehingga berderak-derak keras sekali. Alangkah terkejutnya Karebet yang sedang tidur nyenyak itu. Sekali ia meloncat dengan garangnya dan dalam sekejap ia telah siap untuk menghadapi segala kemungkinan. Tapi ketika kesadarannya telah sepenuhnya menguasai otaknya dan ketika dilihatnya Baginda berdiri di muka pintu bilik itu, dengan serta-merta ia menjatuhkan dirinya sambil menyembah. "Ampun Baginda, hamba hanya terkejut. Hamba sama sekali tidak bermaksud berbuat apapun, apalagi melawan." Hampir Baginda tertawa melihat sikap Karebet itu. Tapi sekali lagi Baginda menahan dirinya. Bahkan dengan tajamnya Baginda memandangi wajah Karebet yang pucat. "Apakah kau masih akan melawan?" bentak Baginda. "Ampun Baginda, hamba benar-benar hanya terkejut. Kenapa kau tidur?" "Hamba tidak ingin tidur Baginda, tapi mata hamba tak dapat hamba kuasai lagi." "Apakah sangkamu kau akan terlepas dari hukuman yang paling berat?"
Tidak Baginda, hamba akan menerima setiap hukuman apapun yang akan Baginda jatuhkan. Sekali lagi Baginda menarik napas, tapi Baginda tidak berkata-kata lagi. Di luar terdengar langkah Prabu Semi dan 2 orang Noromanggolo. Perlahan-lahan terdengar ketukan di pintu bilik itu, maka berkatalah Baginda, "Masuklah." Pintu itu bergerit perlahan-lahan. Ketika pintu itu terbuka, nampaklah Prabu Semi berdiri di muka pintu. Ketika tiba-tiba dilihatnya Karebet duduk di lantai, tiba-tiba berdesirilah dada Tumenggung Wirotamtomo itu. "Masuklah." Kembali terdengar suara Baginda berat bernada datar. Dada Prabu Semi pun serasa meledak mendengar suara itu. Sekali lagi ia memandangi wajah Karebet. Dan ketika Karebet memandangnya pula, tiba-tiba anak itu tersenyum. "Gila," Prabu Semi mengumpat dalam hatinya. "Apakah Karebet mengatakan segala hasratku kepada Baginda? Dan malam ini Baginda manggil aku untuk menghukum mati?" Kaki Prabu Semi menjadi gemetar. Karebet masih saja memandangnya sambil tersenyum-senyum. Tapi ketika Baginda tiba-tiba berpaling kepadanya, dengan cepatnya Karebet menundukkan wajahnya. Prabu Semi kemudian dengan tubuh gemetar duduk bersila di hadapan Baginda. Sekali ia menyembah, kemudian menekurkan kepalanya terhujam ke lantai. Detak jantungnya yang berdentang-dentang serasa benar-benar akan memecahkan dadanya. Kemudian kepada kedua Noromanggolo yang masih berdiri di muka pintu, Baginda berkata, "Tinggalkan Tumenggung Prabu Semi di sini." Kedua orang itu pun membungkukkan kepalanya dengan taksimnya, kemudian meninggalkan kesatrian. Saat Baginda masih berdiam diri, ditatapnya Tumenggung Prabu Semi yang ketakutan itu. Mula-mula Baginda menjadi heran, kenapa tiba-tiba Tumenggung itu menggigil ketakutan. Karena itu maka berkatalah Baginda, "Apakah kau terkejut, Prabu Semi? Terkejut karena aku memanggilmu di malam hari?" Suara Prabu Semi gemetar sehingga tidak begitu jelas terdengar. "Hamba Baginda, hamba tidak menyangka." "Apa yang tidak kau sangka?" Prabu Semi menjadi semakin bingung, dan ketika sekali lagi ia memandang Karebet. Dengan sudut matanya Karebet masih saja tersenyum. "Apakah kau menyangka bahwa aku tidak akan manggil seseorang di malam hari begini?" Ya Baginda." Baginda mengangguk-anggukkan kepalanya, kemudian katanya pula, "Kalau aku manggilmu tidak pada saat-saat wajar, itu pasti ada sesuatu yang sangat penting." "Hamba Baginda," kata Prabu Semi menjadi semakin gemetar. "Aku tidak memanggil orang lain karena persoalan ini mau tidak mau pasti akan menyangkut dirimu." Kata-kata Baginda itu terdengar di telinga Prabu Semi sebagai suara kentongan yang menebarkan kabar kematian. Dengan mata merah namun dengan wajah pucat, Prabu Semi mencoba sekali lagi memandang wajah Karebet. Namun kini Karebet telah menundukkan wajahnya. "Gila, setan, anak itu benar-benar pengkhianat. Kenapa tidak aku bunuh saja ya kemarin atau lusa?" Maka berkata Baginda seterusnya, "Nah, Prabu Semi, aku ingin mengatakan suatu rahasia kepadamu, tapi dengan janji bahwa apabila ada orang lain yang mendengar lewat mulutmu, maka umurmu tidak lebih panjang dari sepemakan sirih." Prabu Semi telah benar-benar menjadi ketakutan. Dengan wajah tunduk ia menyembah sambil berkata, "Ampun Baginda." "Dengarlah," berkata Baginda kemudian, "apakah kau mengenal anak yang duduk di belakang ini?" Prabu Semi mengangguk, tubuhnya menggigil seperti kedinginan. "Hamba tuanku, kau kenal namanya?" "Hamba Baginda." "Siapakah dia dan dari kesatuan apa dia?" Darah Prabu Semi seolah berhenti karenanya, namun ia berusaha menjawab, "Ampun Baginda, namanya Karebet. Dari kesatuan hamba pula Wirotamtomo." Baginda mengangguk-anggukkan kepalanya, namun Baginda menjadi semakin heran melihat sikap Prabu Semi. Bahkan Karebet pun menjadi geli pula, sehingga untuk sesaat ia dapat melupakan nasibnya.
Probosemi, berkata Baginda pula, dahulu aku menyerahkan anak itu kepadamu, tetapi sekarang anak itu akan aku ambil darimu. Probosemi terkejut mendengar kata-kata Baginda yang tidak disangka-sangka itu, sehingga karenanya ia bahkan menjadi bingung saat ia menatap wajah Baginda, dan saat pula ia mandang wajah Karebet. Temenggung itu baru sadar ketika didengarnya Baginda berkata seterusnya, sejak saat ini Karebet bukan Wirotamtomo lagi. Kembali Probosemi terkejut, tetapi Karebet sudah tidak mampu lagi untuk tersenyum. Kepalanya yang lemah itu terkulai tunduk, sedang napasnya berangsur-angsur menjadi semakin cepat. Probosemi yang kebingungan masih belum dapat menangkap maksud Baginda, sehingga tanpa sadarnya ia bertanya, kenapa? Baginda mengerutkan keningnya dan tiba-tiba Probosemi menyembah. Ampun Baginda, maksud hamba. Bagaimana perintah Baginda? Baginda menarik napas kemudian berkata, Probosemi, kau adalah seorang tumenggung yang kini sedang mendapat beberapa kepercayaan. Aku tidak mempersoalkan peristiwa ini kecuali dengan kau, karena kau adalah pemimpin langsung dari anak muda yang bernama Karebet. Dan kepada Kakang Patih pun sama sekali aku tidak memberitahukannya. Tapi sekali lagi dengan janji, apabila seorang mendengar persoalan ini dari mulutmu, maka bagimu akan segera disediakan tiang gantungan. Hati Probosemi yang tinggal semenit itu kini telah berkembang kembali. Sedikit demi sedikit ia dapat mengurai keadaan, apalagi ketika Baginda berkata, Probosemi, Karebet telah berbuat kesalahan terhadap keluargaku. Tiba-tiba Probosemi seakan bersorak kegirangan, inilah soalnya. Jadi bukan dirinya lah yang akan dihadapkan ke tiang gantungan, tapi agaknya anak yang bernama Karebet itu. Karena itu maka Probosemi kini sudah tidak menggigil lagi. Meskipun demikian ia masih mengumpat-umpat di dalam hatinya. Demit itu masih juga sempat mengganggu orang pada saat nyawanya sudah di ujung ubun-ubun, katanya dalam hati. Dan karena itulah maka tiba-tiba Probosemi menyaut kata-kata Baginda dengan jawaban yang tak disangka-sangka oleh Baginda. Ampun Baginda, sebenarnya lah demikian. Karebet memang mempunyai tabiat kurang baik, sehingga karena itulah ia melakukan perbuatan gila. Dengan berbuat demikian bukankah ia telah menghinakan tidak saja keluarga Baginda, tetapi justru ada Demak telah dihinakannya pula. Keberaniannya mencuri hati Tuan Putri merupakan kesalahan yang tak dapat diampuni. Karebet pun terkejut mendengar kata-kata pemimpinnya itu, sehingga hatinya menjadi semakin berdebar-debar. Tapi Bagindalah yang lebih terkejut lagi. Karena itu sambil mengerutkan keningnya, Baginda bertanya, Probosemi, dari mana kau tahu dengan pasti kesalahan Karebet atas keluargaku? Ini Probosemi lah yang terkejut bukan alang kepalang. Ternyata ia terdorong mengatakan sesuatu yang belum diketahuinya. Karena itu kembali dadanya berdebar-debar. Sekali ditatapnya Karebet yang tertunduk lesu, sekali dipandanginya kaki Baginda. Namun akhirnya ia berkata, Baginda, ampunkan hamba. Sebenarnya Karebet pernah berkata kepada hamba, memuji-muji putri Baginda. Sekali ia akan datang ke Putren untuk menemui putri itu. Namun ampun Baginda, aku sangka Karebet hanya berkelakar dan menghilangkan kejemuannya apabila sedang bertugas dalam gardu penjagaan di luar istana. Karena itulah ketika Baginda bersabda bahwa Karebet telah berbuat kesalahan atas keluarga Baginda, langsung hamba dapat menebak apa yang telah dilakukannya. Darah Baginda serasa mendidih mendengar kata-kata Probosemi. Dengan wajah yang merah membara, maka dipandanginya wajah Karebet yang tunduk. Namun Karebet tidak kurang terkejutnya mendengar pengaduan Tumenggung Probosemi. Bahkan hampir saja akan menjawabnya dan mengatakan apa yang terjadi dengan Tumenggung. Namun kemudian niat itu diurungkannya. Apabila ia tak dapat membuktikannya, maka yang dikatakannya itu dianggap tidak lebih dari fitnah belaka.
Karena itu kembali Karebet menundukkan kepalanya, dicobanya memutar otak mencari jawaban. Apabila Baginda bertanya kepadanya tentang kebenaran kata-kata Probosumi itu. Dan sebenarnya lah Baginda itu pun kemudian bertanya, "Karebet, kau dengar kata Tumenggung Probosumi?" "Hamba Baginda," jawab Karebet sambil menyembah. "Apa katamu tentang itu?" "Sebenarnya aku pernah berbuat demikian, Baginda." Jawaban Karebet itu benar tak disangka-sangka oleh Tumenggung Probosumi. Ia mengharap Karebet akan membantahnya dan bercerita tentang bermacam-macam persoalan. Dengan demikian Tumenggung itu akan dapat membuat Baginda semakin marah dengan menuduhkan bahwa untuk mengurangi kesalahannya Karebet telah membuat fitnah. Tetapi ternyata Karebet justru membenarkan kata-katanya. Baginda pun menjadi heran, kemarahannya yang telah memuncak tiba-tiba mereda kembali mendengar jawaban itu. Meskipun demikian Baginda itu membentaknya. "Kenapa kau berbuat demikian, Karebet?" "Baginda," jawab Karebet, "ampunkan hamba. Benarnya setelah melihat putri Baginda, hamba menjadi seorang yang tak dapat menilai diri sendiri. Sekali-kali hamba pernah mempercakapkannya dengan Kyai Tumenggung. Karena hamba tidak mempunyai orang tua lagi semenjak ibu hamba meninggal. Setelah yang kakak Kebu Kenongo meninggal pula, itulah sebabnya. Maka hamba hanya dapat mengadu kepada pimpinan hamba yang hamba anggap ayah hamba sendiri. Apalagi kebiasaan Kyai Tumenggung mirip dengan kebiasaan Eyang Pangeran Handayaningrat almarhum, mengurai rambut dan menyangkutkan ikat kepala di lehernya. Itulah sebabnya hamba terlalu percaya kepada Kyai Tumenggung. Dan hamba katakan apa yang tersimpan di hati hamba tanpa berprasangka." "Bohong!" tiba-tiba Tumenggung Probosumi memotong Karebet. Namun sebelum ia berkata lebih lanjut, disadarinya bahwa di hadapannya Sultan Trenggono sedang duduk mendengarkan kata-kata Karebet itu. Karena itulah maka dengan gugup Probosumi menyembah sambil berkata, "Ampun tuanku." Sultan Trenggono mengerutkan alisnya. Ya, sebenarnya lah anak yang diambil dari jalanan ini bukanlah anak kebanyakan. Ketika Karebet menyebut nama Kebu Kenongo dan Handayaningrat, betapa mereka mempunyai perbedaan pandangan dalam berbagai persoalan, namun runtuh juga belas kasihan Baginda kepada Karebet yang yatim piatu hampir sejak kanak-kanak. Namun meskipun demikian, anak itu mampu memiliki kekuatan lahir dan batin yang mengagumkan. Kini Sultan Trenggono dihadapkan pada suatu masalah yang sangat pelik. Akan lebih mudah menghadapi daerah yang memberontak daripada persoalan putrinya. Maka akhirnya Baginda berkata, "Probosumi, Karebet aku ambil kembali. Anak itu akan aku jauhkan dari pusat kerajaan. Aku jauhkan sejauh-jauhnya dari istana. Biarlah ia menjadi pembantu Aryo Palindih dalam tugasnya mengawasi Bandar Bergoto." Probosumi benar-benar terkejut mendengar keputusan itu, seperti juga Karebet. Yang terkejut bukan kepalang, Karebet yang telah merasa bahwa umurnya akan tinggal seujung malam itu, tiba-tiba merasa dirinya hidup kembali. Karena itu dengan serta-merta ia bertiarap di kaki Baginda. Anak yang aneh itu yang seakan-akan tidak pernah merasakan sedih dan duka dan kesulitan-kesulitan hidup yang lain, tiba-tiba menangis di bawah kaki Baginda. Bukan karena ia akan hidup lebih lama lagi, namun terasa olehnya betapa kasih Baginda kepadanya. Karena itu justru ketika ia merasakan bahwa sebenarnya budi Baginda kepadanya sejak ia dipungutnya dari tepi jalan bukan main besarnya, penyesalannya bertambah-tambah. Ia menyesal bahwa ia telah menyebabkan Baginda gusar kepadanya, dan ia menyesal bahwa ia telah berbuat sesuatu kesalahan yang sangat besar bagi adat kehidupan Demak.